Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriadina Fitri dengan NIM H1D02404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas machine learning terkait data yang saya ambil itu klasifikasi mengenai rekaman data jantung dari janin. Ini saya ambil dari Kaggle, UCI Cardiography. Dan kurang lebih untuk datanya itu terdiri dari 2126 dengan nantinya bakal dijelaskan terkait fitur-fiturnya apa aja, itu ada 21 fitur. Oke, baik, di sini saya memasukkan data spreadsheet-nya dari CTG tadi, karyotografi. Lalu setelah kita tadi download untuk dataset karyotografinya, sini saya menginstal untuk library utama yang bakal kita pakai dalam pemrosesan data di tugas machine learning ini. Yang pertama itu saya mengimport Pandas untuk membuat data tabelnya, terus ada Seaborn untuk visualisasi secara statistik, lalu ada scikit-learn itu untuk melakukan pemrosesan data, gitu. Kayak normalisasi, nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di bagian bawah. Lalu di sini juga ada IMB Learn, itu untuk menangani kelas imbalance. Jadi kita memasukkan mengimport smooth. Di sini udah dikonfirmasi kalau misalkan semua library berhasil diimport. Lalu di sini saya memasukkan file spreadsheet-nya ya, Excel-nya diimport dan meminta untuk programnya tuh membaca dari Excel yang ada. Dari 21 fitur yang relevan dan kolom targetnya itu NSP. Jadi, dari 2126 data yang ada di Excel, itu kan ada 21 fitur dan targetnya itu untuk diklasifikasikan menjadi 3 NSP. NSP itu yang pertama normal, jadi apakah dari data rekaman jantung janin ini masuk ke bagian normal atau suspek itu mungkin mencurigakan. Terus yang keempat itu ada kayak memang yang benar-benar berbahaya. Di itu tuh sudah berbahaya atau bayi tersebut sudah dikategorikan sakit. Selanjutnya ini ya untuk kolom-kolom fiturnya LB itu baseline detak jantung janin, AC ini, FM ini semuanya dijelaskan di sini. Nah, DFD ini adalah untuk ambil kolom yang diperlukan. Jadi programnya hanya mengambil kolom-kolom yang diperlukan. Jadi baris yang memang tidak dikategorikan untuk menentukan nilai NSP dia nggak bakal dipakai gitu. Lalu di sini nih ya normal, suspek dan patologikal. Jelaskan ukuran datasetnya 2126, ada 21 fitur, jumlah kelasnya itu normal, suspek, patologikal. Di sini sudah tertampil. Ini untuk datasetnya. Oke. Nah, saya juga meminta program untuk menampilkan tipe datanya dari dataset yang ada dan ternyata datasetnya itu semuanya sudah dalam bentuk numeric float. Gitu. Lalu di sini jelaskan juga untuk menampilkan dalam bentuk deskriptif ya. Ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke exploratory data analysis. Kita bakal menganalisis dari datanya dulu sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini program itu diminta buat menghitung jumlah data per kelasnya gitu. Jadi mana aja yang termasuk normal, mana aja yang termasuk suspek, mana aja yang termasuk patologikal gitu. Di sini ditampilin kalau misalnya normal itu ada 1655 inilah ya. Nah, tapi saya diminta juga buat divisualisasiin. Ini. Ini dalam bentuk histogram. Lalu ini dalam bentuk histogram atau bar chart. Ini dalam bentuk pie chart. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kelas normal itu mendominasi. Jadi 77,8%. Atau ya ini 1655. Nah, di sinilah adalah letak imbalance datanya. Imbalance data itu apa? Ketidaktimpangan jumlah datanya. Jadi nanti kalau misalkan di tahap selanjutnya untuk pemrosesan data, itu kelas sistem
itu bakal membaca yang mayoritas aja. Inilah imbalance datanya. Ini saya tampilin grafiknya. Lalu selanjutnya bakal ngecek missing value. Saya mau mengecek apakah dari dataset ini tuh ada data yang kosong. Ini dicek dengan is null sama missing sum gitu. Dan setelah dicek ternyata tidak ditemukan missing value gitu pada seluruh kolom fitur. Berarti emang udah datanya udah data bersih gitu. Karena kalau misalkan nantinya bakal ada missing value itu nanti bakal inputasi dengan nilai median di nanti tahap reprocessing. Tuh. Oke, selanjutnya itu ada distribusi setiap fitur ya berdasarkan kelas. Jadi ibaratnya di sini tuh saya menampilkan histogram untuk melihatkan perbedaan distribusi. Contohnya di sini untuk ASTV ya. Berarti ASTV di dataset tuh sebenarnya dari range 20 sampai ke 80, range-nya berapa, di data berapa, dia itu bisa disebutkan normal, suspek, dan patologikal gitu. Oh, berarti di ASTV misal range-nya dia di 20-an, ternyata itu bisa masuk ke normal. Atau mungkin yang oranye ini kita sebut patologikal. Oke, berarti di range 60 berarti disebutkan patologikal. Kalau kuning itu suspek. Itu untuk distribusi setiap fitur berdasarkan kelas-kelasnya. Ini saya nampilkan tabelnya ya per kelas. Nah, di sini ada matriks korelasi, ibaratnya kayak hubungan lah antara fitur sama target kita ya NSP. Jadi, seberapa penting sih suatu fitur kelas itu ke target kita yang NSP ada 3. Normal, suspek, sama patologikal. Sebenarnya kayak mana yang paling tinggi korelasinya. Itu range-nya dari min dari 0,1 sampai 1 ya. Nah, jadi ditemukan kalau misalkan ini ya dibacanya ini NSP dan ini kelas-kelasnya. Ini ditemukan kalau misalkan yang paling tinggi fitur korelasinya terhadap NSP itu DP. DP itu ibarat kayak jedanya atau batasnya suatu janin itu detak jantungnya di bawah batas normal. Jadi, kayak seberapa lama sih detak jantung janin itu berdetak di bawah garis batas. Gitu. Terus di sini juga ada ASTV, ini terurut ada ALTV, ada AC, ada mode main, MLTV, varians, median, dan UC. Oke, selanjutnya dari 10 fitur tadi yang korelasinya tinggi sama NSP itu diambil 8. Cuman 8 fitur aja. Nah, nanti bakal dibikin box plot. Ini box plot. Kurang lebih box plot tuh fungsinya buat apa? Kayak contoh ini ya, ASTV. ASTV di sini itu untuk normal range segini, suspek segini, patologikal segini. Jadi kelihatan lah nilai rentang nilai yang jelas gitu. Jadi oke normal berarti rentang nilainya dari segini sampai segini, yang hijau. Terus suspek segini sampai 70, patologikal segini. Fungsinya boxplot ya untuk distribusi data, buat tahu sebenarnya datanya kayak gimana dan lebih biar programnya tahu kalau misalkan selain selain dari yang disebutkan dari yang ada di boxplot itu berarti nggak usah diproses nantinya. Ibarat ini boxplot itu untuk data cleaningnya. Tuh. Selanjutnya processing. Nah, di sini di awal kayak mau misahkan dulu antara input sama output. Input kan berarti input tuh berarti dari fitur-fiturnya dimasukkan dan selanjutnya tuh ada si targetnya untuk output. Nah, di sini karena tadi udah dibilang kalau misalkan data sendiri udah nggak ada missing value, maka langkah imputasi ini sebenarnya harusnya dilewati. Kalau misalkan ada missing value, langkah ini tuh diterapkan dengan apa? Dengan cara mengisi nilai-nilai kosong dengan median di kolom masing-masing. Gitu. Lalu ada standard scaler. Jadi contoh di ada
satuannya itu ribuan dan ada yang satuannya mungkin dalam bentuk desimal. Nah, di sini fungsinya standar scalar untuk menyamakan nilai skalanya. Tuh, biar nanti dari model-modelnya belajarnya tuh mudah. Tuh, nih. Ini perbandingan yang sebelum dan ini yang sudah. Normalisasi standar kita berhasil diterapkan. Selanjutnya itu ada SMOTE. SMOTE itu tadi kan ada imbalance data ya antara si em, yang normal sama patologikal. Jadi normal itu lebih mendominasi dan SMOTE ini diterapkan. Buat apa? Ibaratnya bikin data sintesis yang baru buat kelas minoritas tadi. Jadi biar jumlah ketiga kelasnya itu nggak terlalu jauh, terus seimbang. Ini jadi datanya tuh kayak biar modelnya tuh belajarnya adil, jadi nggak cuman belajar yang mayoritas aja. Jadi sebelum SMOTE ini kan datanya ada 1000, terus ada 200, ada 100. Nah, sesudah SMOTE semuanya rata. Di sini ada stratified fault, ibaratnya dengan data tadi kan jumlahnya banyak ya, itu saya bagi menjadi 10 bagian dan split untuk 80% jadi train dan 20%-nya tuh untuk tes gitu. Jadi ibarat biar model-modelnya itu mengakurasinya sesuai. Jadi nggak langsung membaca data yang dalam jumlah besar, tapi dibagi jadi 10. Tuh, ini untuk tadi data hasil smoothie-nya ada 4.965 ya. Terus karena disamain dari yang normal, suspek sama patologikal jumlahnya. Terus data trainingnya 80%, itu ada 3.972, data testingnya 20%, jadi 993. Di sini saya pakai 3 pemodelan, itu ada logistic regression. Ini hasilnya untuk precisionnya untuk normal itu segini, recall, F1 score, support. Nih. Oke, terus untuk model yang kedua itu ada random forest. Ini untuk hasilnya. Precision, recall, F1 score. Terus ketiga itu ada model SPM. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah tahu untuk 3 model itu tadi. Selanjutnya masuk ke evaluasi modelnya. Jadi saya pakai confusion matrix dulu. Ini kodenya dibagi dari logistik dari 3 model. Jadi confusion matrix itu untuk baris itu berarti kelas aktualnya di datasetnya dan di kolom itu kolom berarti itu dia kelas prediksi. Nah, bisa dilihat untuk contoh ya, ini model yang logistik regression. Dari kiri atas ke kanan bawah itu warna kotakannya lebih tebal, berarti dari model ini mendeteksinya agak sesuai dengan data yang ada. Tuh sudah akurat gitu, mendeteksi mana yang normal, mana yang suspek, mana yang patologikal dengan akurasi 0,89. Nah, ini untuk confusion matrix yang random forest ya, lebih unggul dari yang tadi logistic regression. Dan ini untuk SPM-nya lebih rendah dari kedua yang tadi. Terus untuk ini saya menampilkan dari ringkasannya. Dari ringkasannya ada logistic regression, random forest SPM 0,8, trainingnya, tesnya, STD, makronya, tes F1-nya juga. Nah, di sini ada grafiknya juga. Nih, lihat ya, kalau random forest lebih unggul akurasinya. Terus ini ada bar chart juga, random forest tetap lebih unggul. Nah, di sini ada fitur importance buat nunjukin. Tadi kan jadinya pakai yang random forest. Nah, dari fitur-fitur tadi mana sih yang sangat penting buat mendeteksi NSP? Tuh. Nih, kalau misalkan ASTV sama LTV, main, AC, median, MSTV. Ini yang merah itu top 5 lah, top 5. Tuh. Jadi ternyata jauh lebih penting buat menentukan mana yang normal, mana yang suspek, mana yang patologikal. Dan ini ringkasannya, kalau misalkan model yang terbaik itu Forest, karena dari tes sama tes F1 itu lebih unggul dari logistic regression sama SPM.
Segitu untuk penjelasan machine learning terkait dataset saya yaitu kardiotografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.